Pikiran positif dan kedamaian pada hati yang penuh rasa syukur adalah awal dari perjalanan sukses. Karena kebahagiaan itu pilihan, bukan keadaan. Dalam memilih pilihan, seperti contoh di merakit PC, kalau kamu maunya irit daya, masalah performa itu nomor 2. Ya nggak apa, lakuin aja. Toh beda orang, beda keperluan. Kalau ada yang menggurui, ya performanya lelet, mending gini dan itu. Ya gimana lagi ya, yang merasakan itu kita, tapi yang heboh orang lain. Duh jadi curhat. Udahlah, yuk langsung kita kepoin aja sob. Rakitan PC irit daya kepunyaan subscriber Tomatek asal Jepara ini dengan budget 5 juta aja. Siap-siap dikatain nih di kolom komentar. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting buat teman-teman yang berencana merakit PC hemat daya, Segotep ada salah satu PSU yang mendukung kebutuhan itu dengan harga yang murah sekali, yaitu Segotep AN400. Sesuai angkanya, PSU ini punya daya 400 watt. Ini nih yang paling dicari kaum kerehore. Saya spill aja langsung harganya di awal, yaitu ada di 360 ribuan aja sob, dengan garansi 3 tahun oleh PTS Gear Indonesia. PSU ini resmi terdaftar di 80 plus dengan sertifikasi standar tentunya. Saya banyak gak taunya ya tentang PSU, jadi saya akan bacakan aja kepada kalian sekilas tentang Segotep AN400 ini. Sebagai acuan saya yaitu Om Sultan Murad. Sehat-sehat terus Om Murad. Kapasitor utama yang digunakan yaitu Chengx LS dengan secondary Chengx CP, Chengx GR, dan CS-Con. Masih menggunakan topologi group regulated, tapi dengan input full range. Mantep ke tuh? Under 400K sudah full range. Proteksinya sih biasa aja ya, tapi kabelnya sudah flat. Bicara soal perkabelan tentu sudah 18 AWG, ada 24 pin MOBO, 2x8 PCIe. Walaupun ini jujur berlebihan sih, karena PSU 400 watt masa pakai VGA yang punya 2x8 pin? Saran saya tetap pakai yang low power ya sob. Untuk CPU ada 8 plus 4 power pin. Ada 2 Molex dan power SATA ada 4. Jadi kesimpulannya PSU ini cocok banget buat teman-teman yang lagi mau rakit PC kere-kerean tapi nggak butuh daya yang besar. Misal seperti rakitan PC dengan iGPU atau VGA yang punya daya rendah seperti RX 550, RX 560, GTX 750 Ti, 1050, 1650, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, woi beli woi, murah ini. Di sini kita pakai platform dari Kubu Biru dengan motherboard basic dari ASRock H610 H2M.2. Banyak yang nanya juga, MOBO murah buat Gen 12 apa bang? Ya pilihannya langsung aja ke H-Series, karena MOBO ini kelasnya emang buat kita-kita yang kere. Tapi klaimnya ini sudah support sampai Gen 14 tanpa update BIOS loh sob. Jadi misal kedepannya mau upgrade ke 13 atau ke 14 bisa-bisa aja. Tapi jangan dipasangin prosesor sekelas Core i7 juga sih. Buat speknya sendiri standar aja ya, karena ini MOBO low budget untuk LGA 1700. Tapi sudah support PCIe Gen 4 untuk VGA, kalau untuk NVMe masih Gen 3. Buat harganya sendiri ada di 1 jutaan. Prosesor andalan kaum kita yang kemarin sempat saya masukkan tier list dan mendapatkan urutan teratas sebagai prosesor terbaik di bawah 1 juta, yaitu Intel Core i3 12100F. Dengan catatan versi tray ya, bukan yang full box. Selalu ada alasan sih, beberapa kali saya rakit pakai prosesor ini. Emang udah paling oke di harganya. Single core-nya kenceng, suhunya juga aman, karena seri Core i3. Dengan 4 core 8 thread, prosesor ini udah jadi prosesor yang minimal banget kamu miliki di zaman sekarang. Tapi satu aja yang disayangkan, harganya perlahan-lahan mulai naik. Yang awalnya ada di sekitar 820 ribuan, sekarang agak naik dikit sih ke 850 ribuan. Buat yang pengen punya prosesor ini, saran saya cepet-cepet check out dari sekarang deh, daripada nanti takutnya keburu naik harganya jauh lebih tinggi lagi. RAM yang ini lagi. Perlu nggak sih kita bahas? Yaitu Adata Gamix D35, 2x8GB 3200 mHz. Kalau bicara irit-iritan sih udah pasti RAM langganan dari Adata atau tim ya. Dah itu aja. Buat sisanya sih untuk RAM ini standar aja sob, kurang lebih sama. Termasuk untuk garansinya sendiri yang sama-sama lifetime alias seumur hidup. Harganya sendiri sekarang makin murah, ada di 420.000.
Untuk storage yang saya pakai di sini saya percayakan aja kepada Apecer yaitu AS2280 P4 dengan kapasitas 512 GB langsung. Sebenarnya untuk RAM DDR4 dan NVMe Gen 3 itu pilihannya bakalan itu-itu aja sih kalau teman-teman cari yang murah bagus. Nah, untuk si Apecer ini juga udah masuk ke kelas murah bagus bagi saya pribadi. Dengan klaim speed read up to 3000 Mbps dan write up to 2000 Mbps, yang mana speed ini udah jadi standar NVMe Gen 3. Salah satu hal yang mungkin mengecewakan saya yaitu bukan di NVMe-nya sih, melainkan di HDD gacanya sob. Yang sayang banget di rakitan kali ini absen alias nggak pakai. Untuk NVMe Apecer ini harganya ada di 480.000 versi 512 GB. Untuk cooler prosesor di sini pakai dari Olympus Gamma A40 White. Ini adalah air cooler tower dari Olympus yang punya ukuran 9 cm. Ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat cooler yang bagus sih kalau untuk sekedar ngedinginin si Core i3 Gen 12. Tapi di sini pakai yang versi ARGB karena biar bisa nopang penampilannya aja. Walau 9 cm, dia udah punya 4 buah heat pipe. Untuk build quality-nya sendiri sih saya rasa ini udah bagus banget ya untuk harganya yang ada di sekitar 230 ribuan. Karena mau irit-iritan masalah daya, maka dipilihlah sebuah VGA irit daya yaitu GTX 1050 Ti dari Colorful iGame. Untuk VGA udah pasti saya dapat yang second ya. Kalau teman-teman budgetnya bisa lebih dari ini sebenarnya bisa juga tuh ambil 1650. Tapi karena di sini budgetnya nggak pas, pilihan VGA jatuh ke 1050 Ti aja. VGA ini punya VRAM sebesar 4 GB, yang mana udah paling minimal kalau mau main di 1080p lancar. Bukan tinggi FPS ya, tapi asal lancar aja. Karena sejatinya yang diincar dari 1050 Ti ini adalah dayanya yang irit. TDP-nya sendiri cuma di 75 Watt dengan 1x6 pin power. Untuk versi dari Colorful iGame ini jujur sih terlalu berlebihan ya soal heatsinknya sob. Ini VGA heatsinknya tebal bener untuk ukuran VGA irit daya. Saya yakin suhunya nanti bakalan adem banget ya. Walau ini belum diripasta alias segel dari distributornya yaitu WPG masih ada. Buat kondisinya sendiri sih masih cukup baik ya, tidak ada minus. Ya layaknya VGA bekas pada umumnya dengan kondisi yang masih bagus. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman cari VGA irit daya di range harga 800 sampai 1 juta, itu pilihan pasnya GTX 1050 Ti. Tapi kalau mau cari performa, bisa lirik GTX 1060 3GB atau RX 580. Harganya sendiri saya dapatkan di 950 ribuan. Buat casing yang jadi salah satu part yang cukup membuat saya kesal nih. Ini adalah casing dari Darkflash DB330M. Kalau casingnya sendiri sebenarnya biasa aja, tapi toko yang jual dan kurir yang nganterin nih yang bikin pengen teriak. Teman-teman bisa lihat casing yang saya pesan di sini adalah ini nih, DB330M Mesh. Fotonya seperti ini. Tapi yang datang malah DB330M biasa alias yang versi akuarium gitu. Casing gini kan airflow-nya kurang-kurang ya. Mau dibalikin lagi tapi kesel juga sama kurirnya. Mesen tanggal 3 tapi datangnya tanggal 10. Kalau beneran dibalikin, ini PC kapan kerakitnya? Bisa 2 minggu lebih kali ya. Setelah saya konfirmasi ke pemilik PC, katanya nggak apa-apa deh pakai casing ini aja. Ya wes lah, kita pakai aja casing akuarium ala-ala ini. Dukungannya sendiri bisa muat Mobo M.A.T.X hingga 4 slot RAM, tinggi CPU cooler di 180 mm, VGA panjang maksimal 305 mm, fan di atas bisa 2, di bawah 2, di belakang 1. Kabel manajemen standar aja sih, tapi udah cukup dalam. Overall casing ini sih dari segi bahan dan dukungannya sudah oke-oke aja. Yang jadi masalah itu adalah airflow-nya yang kurang-kurang. Tapi nggak apa-apa lah, toh part yang dipakai juga irit daya, yang mana harusnya nggak akan panas-panas banget. Harganya sendiri ada di 410 ribuan. Sebagai tambahan di sini pakai fan yang di request sama teman-teman subscriber yaitu Olympus Beta F12. Ini request dari teman-teman subscriber ya, bukan saya yang pilih. Fan casing ini saya pakai 3. Sebenarnya fan ini adalah versi ARGB dari yang polosnya, si Olympus Gamma F12. Tapi jujur, walau ini ARGB, ada penurunan kualitas dari segi bahan sob. Ini bahannya ringkih banget, mirip kayak fan casing bawaan casing gitu yang gratis. Kayak ala kadarnya aja lah.
Ya wajar aja sih karena memang mau nge-push harga murah ditambah sudah ARGB dengan kabel yang daisy chain. Harganya sendiri ada di 39 ribuan per pieces. Karena pakai part ARGB tapi Mobo yang nggak support ARGB, maka diperlukanlah yang namanya controller ARGB sob. Di sini pakai dari GameX ya. Untuk ARGB sendiri sebenarnya standar aja, cuma sekedar bisa ngatur warna dan juga fan speednya itu sendiri. BTW ini sudah dapat remote dan dia udah pakai magnet, jadi tinggal ditempel di casing aja, nggak perlu baut-bautan. Harganya sendiri ada di 139 ribuan. Baiklah, sampai kita pada kehitung-hitungan. Apakah benar 5 juta? Atau malah melar dan malah bikin gak irit? Keseluruhan harga komponen yang digunakan yaitu ada di 5 juta lebih 10 ribu. Tidak termasuk ongkir dan juga asuransi pengiriman ya. Sebenarnya kalau beneran mau hemat lagi, teman-teman bisa pakai komponen yang lebih murah lagi. Misal pakai casing yang 300 ribuan, terus gak usah pakai perintilan ARGB juga. Nah, bisa tuh lebih murah lagi. Yuk langsung aja kita rakit PC ini. Untuk pengalaman rakit PC ini jujur sih mudah-mudah aja ya. Walaupun casing ini airflow-nya kurang, tapi soal perakitan dia mudah. Lubang kabel untuk PSU dan juga lubang kabel TIS itu udah oke penempatannya. Walau pakai controller ARGB, sekalipun masih aman-aman aja. Kalau buat penampilannya sendiri, ya ini selera aja sih, teman-teman yang bisa nilai sendiri. Tapi daripada kita hanya menilai dari penampilan aja, gimana kalau kita nilai performanya? Kuy, kita benchmark. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23, si Core i3 Gen 12 ini mendapatkan skor single core di 1667 dan multicore di 8464. Single core-nya ini kencang banget sob, untuk sekelas prosesor under 1 juta. Mantap buat gaming kompetitif. Sedangkan untuk suhunya sendiri masih terpantau adem aja, maksimal ada di 65 derajat Celcius saat looping 10 menit. Di pengujian 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 2740. Sedangkan pada Firestrike mendapatkan overall score di 7373. Nah, kalau di Unigine Superposition, si GTX 1050 Ti ini masih lumayan loh, dapat overall score di 5619 dengan rata-rata FPS di 42. Suhu maksimalnya sendiri ada di 58 derajat. Nah, seperti yang saya bilang kan ya, ini VGA bakal adem banget walaupun belum direpasta. Iya gimana enggak? VGA irit daya dikasih heatsink yang GG, otomatis adem lah. Untuk NVMe Pacer ini mendapatkan speed read di 3300 Mbps dan write di 2700 Mbps. Ternyata lebih dari apa yang diklaim. Mantep banget. Ini bisa nih jadi pilihan NVMe murah bagus. Kalau hasil dari benchmark sih oke-oke aja ya, walaupun komponen yang digunakan itu irit-iritan. Tapi kalau perihal gaming, gimana? Apakah irit daya akan irit juga performanya? Yuk mari kita tes di 1080p.
That's the radar stations. Watch some movies about lost innocents, Jared Leaves, and gophers on bodies. Come with me, we're gonna do this together. Gimana nih para musuh PLN? Apakah kamu tertarik rakit PC hemat-hematan gini? Tapi dibilang irit juga pastinya nggak akan bisa seirit kalau kamu pakai rakitan PC yang cuma pakai iGPU ya. Karena performanya juga jelas bakalan berbeda. Namun untuk kategori irit, PC dengan dedicated GPU itu emang segini aja kurang lebih dayanya. Bisa lebih irit lagi sih kalau pakai VGA yang ada di bawah ini. Tapi ya gitu deh, performanya jelas nggak akan sama alias lebih kentang. Lalu perihal Segotep AN400 juga ini bisa pakai banget ya kamu gunakan di PC yang irit-iritan gini. Udah mah irit dananya, irit juga dayanya. Cek langsung aja ke tokonya Papa S Gear. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC rakitan ini sob.